Hai anak-anak kelas 52. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, sekarang yuk dirapikan dulu ya posisi duduknya. Baik anak-anak, jika duduknya sudah rapi, sekarang kita membaca doa sebelum belajar ya. Berdoa dimulai. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Sela. Oh iya, Ibu ingatkan kembali ya anak-anak, jangan lupa untuk absen, mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Bagaimana anak-anak, masih semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini? Hari ini kita akan mempelajari buku Bu Pena, tema 4, subtema 3, pembelajaran kedua. Ada pada halaman 51 sampai 54. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak akan dapat mengidentifikasi pantun anak-anak. Yang kedua, anak-anak dapat membuat pantun. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi cerita bergambar. Yang keempat, membuat cerita berdasarkan gambar. Yang kelima, anak-anak diminta untuk menjelaskan cara mencegah gangguan kesehatan pada darah manusia dan mencari informasi tentang gangguan kesehatan pada darah manusia. Selanjutnya, ada muatan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama ada bahasa Indonesia, ada seni budaya dan prakarya, kemudian ada ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar bagaimana cara membuat pantun anak-anak. Oh iya, anak-anak masih ingat kan jenis-jenis pantun berdasarkan usia? Ya, betul sekali. Ada 3 jenis pantun. Yang pertama, pantun anak-anak, kemudian pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pada hari ini kita akan mempelajari pantun anak-anak ya. Sebelum kita belajar bagaimana membuat pantun anak-anak, kita ingat kembali ya ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun terdiri dari 4 baris bersajak ABAB, kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat pantun. Yang pertama, anak-anak harus memperhatikan tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, jenis pantun yang akan dibuat. Dan yang ketiga, sajak pada bagian sampiran dan isi. Itu dia langkah-langkah dalam membuat pantun ya anak-anak. Mudah bukan? Baik, kali ini Ibu mempunyai contoh pantun anak-anak. Silahkan anak-anak baca ya contoh pantun berikut ini. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari seni budaya dan prakarya, yaitu tentang cerita gambar. Nah, selanjutnya Ibu sudah menyiapkan contoh dari cerita gambar. Gambar cerita juga disebut dengan ilustrasi. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Nah anak-anak, dari gambar tersebut kita bisa membuat sebuah cerita. Contohnya sesuai dengan gambar tersebut, Budi sedang membeli ikan dan makanan ikan di toko ikan. Kemudian Budi menaruh ikan dalam akuarium. Kemudian Budi memberi makan ikan-ikannya. Dan yang terakhir, Budi senantiasa membersihkan akuarium agar tetap bersih. Oh iya anak-anak, gambar cerita juga memiliki fungsi seperti memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita.
Untuk menggambarkan suasana dalam cerita, perlu adanya objek gambar. Objek gambar di sini seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Supaya lebih paham lagi, sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter, suasana, dan latar tempat cerita. Kemudian yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar, biasanya dibuat menggunakan pensil. Dan yang terakhir, mewarnai. Sketsa kemudian dipertegas hingga menjadi gambar. Gambar tersebut kemudian diwarnai. Pewarnaan dilakukan agar gambar lebih indah dan menarik. Baik anak-anak, masih semangat ya? Yang terakhir kita akan mempelajari muatan IPA, yaitu cara mencegah gangguan kesehatan pada darah manusia. Yang pertama ada penyakit anemia. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi seperti bayam dan kacang-kacangan. Yang kedua ada leukemia. Penyakit ini dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Yang ketiga yaitu demam berdarah. Demam berdarah dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Seperti yang kita ketahui bersama, yaitu dengan kegiatan 3M. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. Itu dia anak-anak, cara mencegah penyakit demam berdarah. Yang selanjutnya ada thalassemia. Penyakit ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit turunan. Akan tetapi, gejalanya dapat dikurangi dengan pengobatan dan melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Namun, dengan perkembangan dalam bidang kedokteran, ada pun beberapa cara pencegahan penyakit ini, seperti dengan melakukan screening thalassemia. Melalui pemeriksaan darah, screening sebaiknya dilakukan pada usia remaja atau calon pengantin. Tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah calon ayah dan ibu tersebut memiliki gen pembawa sifat thalassemia atau tidak. Jika pemeriksaan menunjukkan hasil positif membawa sifat, maka perlu dilakukan konseling genetik sebelum pernikahan atau sebelum hamil. Yang kedua, yaitu ibu yang sedang hamil juga dapat memeriksakan janinnya dengan pemeriksaan khusus saat masa kehamilan di dokter spesialis kandungan yang terlatih ya tentunya untuk mengetahui apakah anaknya akan lahir dengan thalassemia atau tidak. Nah, itu dia anak-anak beberapa contoh pencegahan penyakit thalassemia. Yang terakhir ada penyakit hemofilia. Hemofilia tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah dengan terjadinya pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Biasanya orang yang mengidap penyakit ini apabila dia luka, terjatuh, darahnya akan lama berhenti atau terus mengalir. Berbeda dengan orang yang normal, apabila terjatuh atau keluar darah akan cepat sekali berhenti darahnya. Baik anak-anak, ibu rasa video pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini ya. Hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat pantun anak-anak, tentang cerita bergambar, apa itu cerita bergambar, fungsinya, kemudian langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar. Dan yang terakhir kita juga sudah belajar cara mencegah gangguan penyakit dalam peredaran darah. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya anak-anak. Ibu juga memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.